Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat Betani Cirebon yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah melalui live streaming. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya kita yang kedua pada siang hari ini. Kita satu dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kami. Kalau siang hari ini kami datang beribadah di rumah-Mu Tuhan, ataupun yang kami menyaksikan melalui tayangan live streaming, kami percaya kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Di saat hati kami bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak habiskan ibadah raya kami Betani Cirebon pada siang hari dalam nama yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, sebab Dia baik, amin. Oh, haleluya. Hey. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Masuk ke gerbangnya, ku nyanyikan pujian bagi Dia. Mari sama-sama katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku berharap membaikannya di sepanjang hidupku, sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Setianya kekal selamanya. Amin, amin. Mari masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Jemaat Betani Cirebon, mari sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Amin.
katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Satu kali lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan persembahan kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kami Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan, pada siang hari kami memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari kasih Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamanya selamatkan jiwaku. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku.
satu pun yang luput dari karyamu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kau sempurna, Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ditinggikan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, berkorban. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mendalam pujian dari awal lagi, sama-sama katakan, kupandang kemuliaan-Mu. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, besar maha agung, Allah pemilik hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. taklukkan seluruh hidupku. Amin.
Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. tiada satupun yang luput, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Amin. Semua kami Tuhan, Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Bapa, kalau pada ibadah yang kedua ini Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk kami terus dibenarkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Mengajar kami terus untuk menghormati Engkau pada tempat yang layak Tuhan, pada tempat yang pantas Tuhan. Kami rindu Tuhan di singkat umur hidup kami. Kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang mengagungkan Engkau di setiap detak jantung kami, di setiap langkah hidup kami Tuhan, di setiap desah nafas kami. Kami rindu hidup kami sungguh merupakan nyanyian pujian pengagungan bagi Engkau.
Bapa kami, Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami. Kami mau sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan Roh-Mu yang kudus untuk mengajar, menuntun kami dalam segala kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur untuk ibadah yang kedua ini. Kita bisa kembali bersama-sama belajar dengan satu tema lagi, Tuhan, ya. Ini tentu merupakan satu kaitan juga dengan ibadah yang pertama tadi, ya. Tadi ibadah yang pertama kita sudah belajar tentang tema bagaimana hidup kita merupakan nyanyian, ya, pujian pengagungan bagi Tuhan. Dan masih dengan tema yang selaras lagi dengan, yaitu menghormati Tuhan. Ya. Tadi kita juga sudah belajar di kitab Amos, dan kita mau belajar di Ibrani 12, ya, ayat yang ke 26 sampai 29. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Ya, jadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita dengan begitu jelas dan tegas bahwa dunia kita ke depan bukan dunia akan semakin bertambah baik, bukan dunia akan semakin tenang dan nyaman, tapi akan masuk ke dalam suatu keadaan yang terus akan digoncangkan supaya terbukti, ya, firman Tuhan katakan di Ibrani, supaya nanti terbukti bahwa kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, nanti fakta sejarah akan terus membuktikan bahwa mereka yang hidup mengandalkan kekayaan dunia, mengandalkan kuasa dunia ini, jabatan dunia ini, ketika semua keadaan digoncangkan, mereka akan ikut tergoncangkan. Tapi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Oleh sebab itu, ya, supaya nanti ketika keadaan bergoncang hebat, Tuhan mau kita mulai belajar. Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ya. Beribadahlah dengan hormat dan takut, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Jadi jangan kita pikir, oh, Allah panjang sabar, Allah maha baik hanya dari satu sisi. Ya. Allah benar adalah Allah yang sangat baik luar biasa. Allah yang sangat pemurah, Allah yang bahkan rela memberikan putranya demi keselamatan manusia. Tapi Allah juga adalah Allah yang akan menjadi api yang menghanguskan bagi orang yang menginjak-injak kemurahannya. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada kita, beribadahlah kepada Allah dengan hormat dan takut. Nah, beribadah di sini tadi berkaitan lagi dengan tema kita tadi pada ibadah yang pertama. Ibadah di sini bukan hanya dimaksudkan di Ibrani 12 ini, bukan hanya ibadah 1 atau 2 jam di gereja, tapi ibadah yang dimasukkan dengan di Ibrani 12 dengan ibadah dengan hormat dan takut adalah ibadah yang melibatkan segenap hidup kita, ya, melibatkan setiap detik kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa punya dua dunia, ya. Kita tidak bisa memakai topeng, ya, seperti tema tadi kita yang pertama, ya. Tuhan mau kita beribadah dengan hormat dan takut, artinya setiap detik hidup kita, ya. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus mengerti bahwa itu adalah ibadah kita, ya. Dalam setiap apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus selalu sadar bahwa kita ada dalam wilayah di mana Bapa memperhatikan hidup kita. Apapun yang kita hendak katakan, hendak kita putuskan, hendak kita kerjakan, semua kita harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Ibrani 12, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Artinya seluruh wilayah, dalam seluruh wilayah hidup kita
kita selalu mempertimbangkan perasaan Tuhan. Misalnya kita menghadapi satu persoalan, satu perkara, kita selalu bertimbang, kalau Tuhan menghadapi persoalan ini, bagaimana ya respon Tuhan, bagaimana ya keputusan Tuhan. Nah, itu yang selalu kita pertimbangkan. Yang dimaksud di Filipi 2 ayat 5-8 itu mengenakan pikiran perasaan Kristus ya. Filipi 2 ayat 5. Nah, itu mengenakan perasaan pikiran Kristus itu bagaimana? Artinya dalam setiap peristiwa hidup yang kita dengar, yang kita lihat, kita alami, kita posisikan, kalau Tuhan Yesus yang menghadapi masalah ini, kalau Tuhan Yesus yang mendengar masalah ini, bagaimana responnya? Nah, jadi kita bertimbang, jadi bukan langsung respon kita yang keluar, tapi kita bertimbang, kalau Tuhan ada di masalah ini, kalau Tuhan menghadapi masalah ini, kalau Tuhan ada di posisi saya, bagaimana reaksi Tuhan? Bagaimana respon Tuhan? Nah, itu artinya kita belajar mengenakan pikiran, perasaan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sehingga kalau kita terus membiasakan melatih hidup demikian, maka ketika dunia bergoncang, Tuhan pastikan kita tidak akan tergoncang. Ya. Tadi kita sudah belajar di Amos 5 ayat 21-24. Ya, bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya, bukan ketika kita menaikkan, mempersembahkan nyanyian-nyanyian yang merdu di gereja. Bukan ketika kita memberikan persembahan uang yang banyak di gereja. Ya, bukan juga ketika kita menjadi aktivis atau pelayanan yang mengagumkan manusia. Tapi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, adalah ketika hidup kita terus mengalirkan keadilan dan kebenaran, terus bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran terus seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Jadi kebenaran dan keadilan dalam hidup kita itu tidak mengenal istilah mood. Ya, kalau saya lagi mood, wah saya semangat. Kalau lagi ada masalah, ya sudah, redup lagi, dingin lagi, suam-suam kuku lagi, tidak. Ya, Tuhan mau kita terus dalam keadaan panas, mendidih bagi Tuhan, ya. Kerinduan, ya, komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan harus terus mengalir, walaupun tidak langsung sempurna, kadang gagal juga, tapi kita terus, aku harus coba lagi, aku harus berjuang lagi, aku bisa, karena ada Roh Kudus bersama denganku. Jadi tidak memadamkan kita, terus kita merindukan suatu kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar, tadi tema kita adalah menghormati Tuhan. Kita mau belajar tentang, tentu ada contoh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, di Alkitab kita begitu luar biasa, selalu memberikan kita contoh yang selalu seimbang. Ya, nah ini ada contoh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kita dapati di dalam Kejadian pasal 2. Ya, ayat 17 ketika firman Tuhan dikatakan, disampaikan kepada Adam dan Hawa. Ya, Tuhan katakan tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kamu memakannya. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa tidak menghormati Tuhan. Ya. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang menghargai firman-Nya. Ya. Sama seperti seorang anak, ya, kalau papanya menyuruh dia atau menetapkan suatu peraturan dalam suatu rumah tangga. Kalau anak yang menghormati papa mamanya, tentu anak itu taat. Ya, dia tidak perlu katakan saya sangat menghormati papa mamaku, tapi kelakuannya, sikapnya tidak menunjukkan penghormatannya. Ya. Jadi perkataan papanya atau mamanya itu adalah bukti ketaatan dia kepada perkataan mama papanya, itu adalah bukti dia menghormati mama papanya. Demikian juga kita menghormati Tuhan ketika kita menghormati firman-Nya. Nah, Adam dan Hawa mereka tidak peduli. Nah, sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 36, ya, dikatakan bahwa mereka melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Mereka lebih menuruti apa yang iblis tawarkan. Apa yang Tuhan larang, mereka lakukan. Itu bukti Adam dan Hawa tidak menghormati Tuhan.
Contoh yang lain lagi. Di dalam Lukas 17 ayat 32 dikatakan, ingatlah. Ya, Tuhan Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Ini juga tipe orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, dulu kita sudah pernah belajar tentang ini ya, ketika kita belajar bersama di tempat ini dengan tema ingatlah akan istri Lot ya. Saya menyampaikan kebenaran itu, ingatlah akan istri Lot ketika kita belajar dari Kejadian pasal 19 ya. Istri Lot sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, Tuhan mengirimkan malaikat, 2 malaikat untuk menarik tangan keluarga ini. Ketika mereka berlambat-lambat, Tuhan sudah katakan keluar dari tempat ini. Lot dan istrinya masih berlambat-lambat. Nah, ketika mereka berlambat-lambat, Tuhan masih sabar. Akhirnya malaikat menarik tangan mereka, ditarik paksa. Sudah keluar loh dari Sodom dan Gomora. Nah, sebelum mereka keluar, malaikat sudah berpesan, lari, jangan berhenti dimanapun, jangan menoleh ke belakang. Itu firman Tuhan, sudah dipesankan demikian. Tapi istri Lot, dia anggap remeh firman Tuhan. Dia bukan berlari, tapi di dalam Lukas 19, dalam Kejadian 19 dikatakan, dia berjalan, dia menoleh ke belakang. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, Tuhan katakan jangan makan, mereka makan. Ini juga lari, dia jalan. Jangan menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang. Jadi orang yang tidak menghormati firman Tuhan itu adalah orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Jadi bukti kita menghormati Tuhan adalah kita menghargai firman-Nya. Di dalam perjanjian baru juga, di dalam Kisah Para Rasul dicatat orang yang tidak menghormati Tuhan adalah suami istri ini, Ananias dan Safira. Ya. Tentu kita tahu kisahnya ya, bagaimana mereka menjual sebidang tanah. Ya. Itu ketika mereka menjual ya hak mereka mau memberikan berapapun itu hak mereka. Tapi suami istri ini sepakat berbohong. Ya, ketika mereka mempersembahkan hasil penjualan tanah ini di kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mereka berkata, ini sudah seluruh hasil penjualan tanah. Lalu Petrus katakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 5, mereka suami istri itu mati karena mendustai Roh Kudus. Itu orang yang tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Tapi kita juga mau belajar, dan firman Tuhan mencatat bagi kita suatu contoh teladan yang luar biasa dari orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan, yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 23 ya. Lalu menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota bernama Nazaret kepada seorang perawan. Nama perawan itu Maria. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria belum menikah. Maria seorang gadis, dan firman Tuhan disampaikan kepada Maria melalui malaikat, dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, itu suatu berita yang sangat mengejutkan, luar biasa. Ya, kalau kita baca seperti ini kita pikir wah biasa, tapi kalau kita merenungkan kondisi, situasi di zamannya Maria, itu adalah berita yang sangat dahsyat bagi Maria. Dia seorang wanita yang belum menikah, tapi dia harus mengemban tugas yang luar biasa bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita pikir secara logika, misalnya kita hidup di zaman itu, terus ada seorang wanita mengandung, dan dia terus bercerita kepada kita, dia menyaksikan kepada kita, dia belum menikah, dia katakan saya mengandung ini dari Roh Kudus.
Kalau kita ada di posisi, di situasi itu, di hidup di zaman itu, kira-kira kita percaya nggak? Belum tentu loh kita bisa percaya. Kita percaya kan karena sudah tertulis di Alkitab, ya kan? Nah, tapi kalau kita coba merenung, kita ada di zamannya Maria, kita tetangganya Maria, pasti mungkin juga kita ikut mencibir kan, wah, ini kan belum menikah, tahu-tahu ya hamil. Nah, tapi Maria dengan begitu, dia tanpa banyak tanya, dia tidak berkata, kalau ini nanti terjadi bagaimana, kalau begini nanti bagaimana, kalau begini bagaimana. Dia tidak membantah, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di dalam Ulangan pasal 22 ayat 20 sampai 21 ya. Kan Maria waktu itu zaman masih hidup di bawah hukum Taurat. Ya kalau sekarang, zaman sekarang ini kalau ada wanita hamil di luar nikah, rasanya sudah biasa kan. Oh, masyarakat anggap udah biasa. Tapi kalau di zamannya Maria, hukumannya apa? Dirajam batu sampai mati. Ya, kita tentu ingat peristiwa di Yohanes 8, bagaimana seorang wanita kedapatan berzina kan, dia diseret, hendak dirajam batu. Nah, jadi di zaman itu berlaku hukuman bagi wanita yang belum menikah, lalu hamil di luar nikah, itu hukumannya dirajam batu sampai mati. Dan tidak seorang pun yang bisa percaya bagaimana mungkin seorang wanita tidak menikah bisa mengandung. Itu konsekuensi, dan Maria tahu betul. Kalau kita baca di Lukas 2, Maria bukan orang yang tidak mengerti hukum Taurat. Dia tahu, dia seorang yang sangat paham. Dari nyanyian-nyanyiannya dia naikkan ke dalam Lukas 2. Kita tahu Maria seorang yang sangat mengerti hukum Taurat, dan dia tahu konsekuensinya, bahwa hukumannya dia dirajam batu sampai mati. Dan dia tidak berkata, aku mau kalau engkau membela aku, nanti kalau misalnya aku dirajam batu bagaimana? Terus apa malaikat katakan, tenang, nanti ketika ada rakyat yang ini mengerajam engkau sampai dengan batu, akan banyak malaikat di sekelilingmu, dinyatakan kepadamu bahwa engkau sungguh mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada perjanjian itu, tidak ada janji perlindungan seperti itu. Malaikat hanya menyampaikan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada dikatakan jaminan perlindungan. Nah, Maria begitu berani karena dia menghormati firman Tuhan dengan segala resikonya. Terus Lukas 1 ayat 27 mengatakan bahwa saat dia menerima berita itu, dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, dia tidak berpikir-pikir, dia tidak berkata, ya malaikat sampaikan kepada Tuhan, saya akan beri saya waktu untuk memikirkan ini dulu, beri saya waktu. Dia tentu berpikir sebentar lagi dia akan menikah, kira-kira bagaimana ya tanggapan dari Yusuf, tunangannya. Mereka tentu sudah, ketika mereka akan bertunangan, tentu mereka sudah menyusun rencana untuk menikah. Dia bisa berkata, habislah rencanaku. Dengan perintah Tuhan ini, hancurlah semua impianku, kebahagiaanku. Dia tidak menuntut, Tuhan, malaikat tolong sampaikan kepada Tuhan, aku bersedia kalau Yusuf juga diberitahu bahwa saya mengandung ini bukan karena saya berzina loh dengan laki-laki lain, tapi karena saya mengandung dari Roh Kudus, sampaikan dulu. Maria tidak mengajukan syarat-syarat, beri aku jaminan bahwa aku tidak akan dirajam batu. Yang kedua, beritahu Yusuf. Maria sama sekali, kalau kita baca seluruh pasal Lukas pasal 1 itu, tidak ada tuntutan dari pihak Maria. Kalaupun sampai akhirnya Yusuf didatangi, ketika sampai kita dicatat kan di dalam Matius, karena Yusuf seorang yang tulus hati. Ketika dia tahu Maria sudah mengandung, wah, dia kaget luar biasa, dan dia bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena dia kaget, nah wanita yang begitu tulus, kenapa bisa begini? Dia tentu tidak percaya kalau Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia sudah mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Dan kalau akhirnya mimpi itu datang kepada Yusuf,
itu bukan tuntutan dari Maria, tapi dari inisiatif dari Tuhan sendiri. Jadi Maria rela mempertaruhkan nyawanya, Maria rela mempertaruhkan kebahagiaannya, masa depannya bersama dengan Yusuf. Semua dia rela tanggung. Itu bukti seorang wanita yang sangat menghormati Tuhan. Tuh di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33, firman Tuhan melalui malaikat dikatakan, anak yang kau kandung akan menjadi raja, akan mewarisi tahta Daud. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Maria dijanjikan bahwa anak yang dilahirkan itu seorang raja. Tapi faktanya, kalau kita pikir, kalau misalnya kita dalam posisi Maria, bahwa anak yang kita kandung adalah seorang raja, akan menjadi raja, pasti kita pikir kan, wah nanti pasti fasilitasnya disediakan dong. Tapi fakta membuktikan, Maria harus melahirkan di kandang domba, di tempat yang paling hina. Dan Maria tidak menuntut sama sekali. Wanita ini wanita yang luar biasa, Maria. Dia tidak menuntut, dia tidak katakan, lah kan katanya saya akan melahirkan seorang raja, mestinya kan istana dong tempat saya melahirkan, ya kan? Mestinya fasilitas disiapkan dong untuk melahirkan seorang raja. Tapi tidak ada fasilitas duniawi yang Allah Bapa siapkan. Maria harus lahir di tempat yang sangat sederhana. Dan Maria pun tidak menuntut. Nah, di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, ya, ketika Yesus sudah bertumbuh menjadi seorang kanak-kanak kecil, ya, ketika itu yang berkuasa adalah Raja Herodes. Raja Herodes berencana untuk membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Di tengah malam ketika Maria dan Yusuf sedang nyenyak tidur, Yusuf didatangi oleh malaikat dalam mimpi. Dikatakan, bawa anak ini beserta dengan ibunya ke Mesir. Coba, didatanginya bukan pagi-pagi, bukan siang-siang, tapi tengah malam ketika lagi enak-enak tidur. Yusuf dibangun karena mimpinya. Terus dia tentu pasti membangunkan Maria. Maria bangun. Firman Tuhan katakan kita harus segera pergi malam ini juga. Bayangkan wanita ini tetap taat dalam diamnya dia. Tidak ada bersungut-sungut. Janganlah, kamu pikir nggak ini jam berapa? Kita harus pergi sekarang juga, besoklah. Tidak loh, begitu Yusuf membangunkan dia, firman Tuhan mencatat di Matius 2, Maria ikut. Kita bisa bayangkan di tengah malam harus pergi diam-diam, ya. Mereka tentu tidak mungkin mereka bawa meja, bawa kursi mereka, nggak mungkin kan. Tentu mereka bawa hanya pakaian secukupnya, seadanya. Nggak mungkin mereka bawa kompor, bawa apa. Dan mereka adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Mereka nggak berpikir, aduh Tuhan, mereka nggak diam dulu, tanya Tuhan dulu, ngomong komplain, protes dulu sama Tuhan. Mikir dong, kita ini sudah miskin, harus lari di tengah malam. Kami mau ke Mesir, nanti di Mesir bagaimana kami beli perabotan baru lagi? Mereka nggak pikir loh. Tengah malam, tentu berangkat dengan seadanya, taat. Karena apa? Menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan katakan malam ini juga pergi ke Mesir berserta dengan ibu dan anak ini. Mereka pergi tengah malam, tidak bisa bawa banyak, hanya seadanya. Taat. Dan di puncak penderitaannya, ya, di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus dalam penderitaan yang begitu hebat, sang bunda Maria ada dekat salib itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana putra yang dikasihinya harus disiksa dalam siksaan yang begitu kejam. Dia ingat apa yang ditulis di dalam Lukas 2 ayat 35. Ketika Yesus berumur 8 hari, ya, sesuai dengan hukum Taurat,
dia harus diserahkan di bait suci sebagai anak sulung. Ya. Mereka datang dan di sana mereka bertemu dengan seorang saleh yang sudah tua lanjut usia bernama Simeon. Ya. Simeon itu, Roh Kudus berkata kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan ketika Maria datang membawa Tuhan Yesus masih berumur 8 hari, Roh Kudus sudah katakan ini Mesias. Lalu digendong oleh Simeon, dan Simeon memberkati anak ini dan mengucap syukur. Dia berkata kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu. Dia sudah dikatakan bahwa suatu hari suatu pedang akan menembus jiwamu, artinya akan ada suatu penderitaan yang sangat hebat di dalam batinmu, akan menembus jiwamu. Dan puncak itu adalah ketika Maria menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak yang dikasihinya harus disiksa dan mati di atas kayu salib. Dia mengikuti perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Dan kita bisa membayangkan bagaimana hati seorang ibu. Ya kan, hati seorang ibu ketika anak kita sakit saja, masuk rumah sakit terus misalnya ambil darah, ditusuk, apalagi kalau sudah sampai menderita sakit yang belum ada obatnya, tuh dia harus ambil darah, diinfus ke sana sini, wah pasti hati kita, seorang ibu itu pasti akan sangat hancur. Apalagi ini disiksa dengan begitu hebat. Tapi kita melihat bagaimana wanita tangguh ini, wanita yang menghormati Tuhan luar biasa ini, sejak dia menerima firman bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sebelum dia menikah. Pertaruhannya adalah nyawa. Pertaruhannya adalah dia ditinggalkan oleh Yusuf. Tapi tak sepatah kata pun dia menuntut. Tak sepatah kata pun dia membela kehidupan kepentingannya di hadapan Tuhan. Tidak ada satu syarat pun yang diajukan kepada Tuhan. Tidak ada klaim apapun. Dia hanya berkata tadi di Lukas 1 ayat 38, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Aku hamba, aku tidak berhak menuntut apapun untuk hidupku. Bahkan sampai dia melahirkan di kandang domba, dia tidak berkata, loh kan janjinya anak yang kulahirkan akan menjadi raja. Tapi ternyata tidak ada fasilitas seorang raja, tidak ada istana. Tapi di situ pun firman Tuhan di dalam Alkitab tidak mencatat satu kata pun persungutan dari Maria. Sampai ketika pedang itu menembus jiwanya, dia menggenggam erat penderitaan batinnya. Tidak ada kalimat di Alkitab mencatat Maria bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi. Tidak ada satu kalimat pun yang mencatat wanita ini memberontak kepada Tuhan. Kita mau lihat satu video.
ninggalkan kita satu teladan yang luar biasa dari wanita yang luar biasa tangguh ini. Begitu berbeda dengan Hawa, begitu berbeda dengan Adam, begitu berbeda dengan istri Lot, begitu berbeda dengan Ananias dan Safira, begitu berbeda dengan daftar yang tercatat di Alkitab dari orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Maria mempersembahkan segalanya, nama baiknya, nyawanya, kebahagiaannya di dunia ini. Tak ada satu kalimat pun yang bisa kita temukan yang tercatat di Alkitab bahwa Maria bersungut-sungut. Wanita ini tidak banyak berbicara. Ya, kalau kita baca di Alkitab tidak ada banyak perkataan dari wanita ini. Dia hanya melantunkan nyanyian puji dan tidak ada banyak pembicaraan yang tercatat di Alkitab tentang Maria. Maria dikatakan tercatat hanya seorang yang ketika dia tidak mengerti, dia selalu menyimpan dalam hatinya, dia merenung dalam hatinya. Semua kepedihan, penderitaannya dia genggam dalam ketaatan. Seluruh hidupnya berdenyut dengan roh ketaatan kepada Tuhan. Sejak dia menerima perintah bahwa dia harus mengandung sebelum dia menikah, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saat dia harus melahirkan di kandang domba, padahal janjinya dia akan melahirkan seorang raja, dia tidak menuntut mana istana. Ketika dia harus lari di tengah malam ke Mesir dengan bekal seadanya yang dia bisa dia bawa, itu pun tidak ada tercatat dia menuntut apapun. Di dalam Alkitab tidak ada tercatat Maria hidup dalam keadaan yang nyaman. Ketika dia menerima mandat dia harus mengandung, itu masih tidak dicatat umurnya, tapi dia masih sangat belia, masih seorang gadis remaja, dan dalam tradisi gereja mencatat dia masih sekitar berusia di bawah 20 tahun. Masih sangat muda, dan sepanjang hidupnya tidak ada kebahagiaan secara ukuran dunia. Hanya penderitaan demi penderitaan. Secara ekonomi pun mereka sangat miskin. Itu dibuktikan ketika umur 8 hari Tuhan Yesus dibawa ke bait suci. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Ya, dalam ikilah imamat, kalau seorang yang mampu mereka mempersembahkan lembu atau sapi. Kalau yang ekonomi sedang mereka bisa mempersembahkan kambing. Yang miskin mereka mempersembahkan burung. Nah, dan dicatat Maria dan Yusuf mempersembahkan burung. Mereka orang ekonomi yang sangat rendah. Dia diberi tugas yang luar biasa, tapi tidak disediakan fasilitas uang, harta yang banyak oleh Bapa di surga. Bapa di surga tidak mengatakan, Maria, mau nggak engkau menjadi bunda bagi Sang Mesias? Engkau akan diberikan istana, engkau akan diberikan uang emas yang banyak, semua fasilitas yang diperlukan untuk lahirnya Sang Mesias. Tidak ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, ya, Tuhan Yesus tidak berkata, yang nanti baca di Yohanes 19, ketika dia disalib, dia tidak berkata di ujung nyawanya, dia tidak berkata kepada bundanya, bunda atau ibu, nanti ketika aku meninggal, aku sudah ibu tidak perlu takut. Ya. Tradisi gereja mencatat bahwa Yusuf meninggal dalam usia yang relatif muda, sehingga sejak itu ketika Yesus sudah menjelang kematian Tuhan Yesus itu tidak tercatat ada Yusuf. Jadi menurut tradisi gereja Yusuf itu mati dalam usia yang masih muda. Jadi Maria saat itu sudah menjadi janda. Nah, Tuhan Yesus tidak berkata, ibu tenang, ibu sepeninggalnya saya, ibu tidak perlu takut. Nanti ibu sampai ke rumah, di dalam lemari sudah tersimpan emas yang saya kumpulkan, uang yang banyak untuk menghidupi masa tua ibu. Tidak ada. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu, ini ibu, ini anakmu. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak menyiapkan apapun fasilitas bagi ibunya. Tidak ada rumah, tidak ada harta. Dia menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Nah, sejak itu firman Tuhan katakan di Yohanes 19, Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Kita bisa, tapi tidak ada satu kata pun
tuntutan Maria kepada Allah, ke Bapa. Maria tidak memberontak di tengah penderitaan. Dia tidak berkata, sepanjang hidupku aku menderita luar biasa karena mentaati perintahmu ya Allah. Mana janjimu, mana anak yang akan menjadi raja. Hidupku penuh penderitaan. Tidak ada. Maria hanya diam karena prinsip hidupnya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak pernah ada tuntutan. Hidupnya berdenyut dengan ketaatan kepada Tuhan, apapun situasinya. Dan di ujung penderitaan yang paling puncak itu ketika Simeon mengatakan suatu pedang akan menembus jiwamu. Itu dengan mata kepalanya sendiri. Tadi kita sudah menyaksikan di video bagaimana seorang hati ibu, ya, hati seorang ibu harus menyaksikan penderitaan demi penderitaan dialami oleh sang putra. Tapi tetap dia tidak menuntut. Itu yang Tuhan rindukan ada dalam hidup kita. Tuhan rindu apapun keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, ya. Sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak dijanjikan fasilitas-fasilitas duniawi, ya. Sekalipun banyak tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita di bumi ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan demi kemudahan. Kadang-kadang mungkin kita harus mengalami kondisi seperti Maria dan Yusuf. Di tengah malam mungkin suatu saat kita harus mengalami tidak ada bekal yang bisa kita bawa. Tidak ada harta apapun yang Tuhan sisakan buat kita. Tapi Tuhan mau kita belajar dari wanita yang luar biasa ini. Taat. Bukti kita menghormati Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan, ya. Apapun kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ya. Kita harus berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu, ya. Ya. Tadi kembali kepada Amos 5 ayat 24, ya. Tadi sudah kita ulang-ulang berkali-kali, ya. Firman Tuhan rindu, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Bukti kita menghormati Tuhan. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, baik senang, baik susah, baik suka, baik duka, baik sedang dalam lembah kekelaman maupun sedang di padang rumput yang hijau, biarlah keadilan terus mengalir dalam hidup kita, ketaatan terus mengalir dalam hidup kita. Itu bukti kita menghormati Tuhan. Biar kita termasuk dalam daftar. Ya, di Alkitab tercatat begitu banyak orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya. Orang-orang yang menginjak kemurahan Tuhan. Tapi di Alkitab juga mencatat orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah Maria. Dan biarlah kita juga dalam sejarah, dalam buku kehidupan, biar nama kita juga menjadi termasuk daftar orang-orang yang menghormati Tuhan. Di Wahyu katakan kan ada buku kehidupan kan. Nah, biarlah nama kita, ya, mana yang kita pilih. Kita termasuk daftar orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, atau kita terpilih menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Yaitu harus kita buktikan lewat kembali kepada tema yang pertama, ibadah pertama, nyanyian hidup kita. Ya. Biar dalam segala situasi yang Tuhan izinkan, mungkin saat ini, apalagi di pandemi corona ini, ya, tentu banyak bukan orang-orang dunia saja yang mengalami kesulitan ekonomi. Jangan kita pikir tenang, ya, anak Tuhan, orang Kristen tidak mengalami apapun. Jangan kita gegabah seperti itu. Ya, justru ini, ya, menjadi ujian iman. Ya, semua kita akan mengalami. Ya, kami juga. Ya, Senin yang lalu ya tanpa kami duga, ya kami sudah tahu suatu saat ya pasti Pak Gabriel kan bekerja di kantor, suatu saat pasti akan pensiun, tapi kita tidak mengira akan secepat itu, dan perusahaan juga tidak memberitahu jauh-jauh hari gitu kan. Dan kalau misalnya kondisi perusahaan masih cukup baik, karena kan senior-seniornya juga ada yang bekerja sampai usia tua tetap diperpanjang. Nah, kemarin Senin yang lalu Pak Gabriel pulang sore hari
Ya, pas ada saya dan Stefanus anak saya, kita bertiga ya, karena 2 kan sudah menikah. Nah, bertiga Pak Aga bilang, saya nggak menduga sama sekali karena memang itu berita mendadak. Katanya karena ya kondisi perusahaan juga ya, yang memang agak udah mengalami kegoncangan lah. Jadi harus pensiun. Memang udah umurnya sih waktu pensiun gitu. Tapi kami tidak menduga secepat itu. Jadi katanya dia hanya bekerja sampai ya September ini saja gitu. Ya udah, puji Tuhan, dan kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bukan saya karena saya kuat, bukan saya karena tidak orang yang bukan khawatir, enggak. Sebelum dulu saya diubah oleh firman Tuhan, saya ada orang kalau asli karakter yang saya belum diubahkan firman itu, saya orang yang paling gampang stres, gampang putus asa, gampang khawatir. Wah, saya paling gampang. Tapi terus dibentuk Tuhan justru dengan tipe karakter saya yang gampang stres, gampang putus asa, malah goncangan terus datang. Nah, itu yang membuat saya terus kuat, semakin lama semakin kuat. Sampai ketika dapat berita itu ya tenang banget gitu loh. Maksudnya bukan nggak mau takut, tidak bisa takut. Saya juga bingung, apa ini saudara mati rasa atau gimana, memang tidak bisa takut. Padahal yang mau jujur, kami ya diberinya uang pesangon bukan yang banyak. Nggak banyak juga, kalau dalam beberapa bulan tidak dapat kerjaan ya habis gitu loh. Tapi ya itu, saya percaya kita di tangan Tuhan, di hati Tuhan, ya kan? Kita juga nggak menuntut apa-apa. Kalau saya sudah membiasakan, sudah melatih ya hidup ini, saya makan sudah membiasakan walaupun keadaan masih ada, ketika masih bekerja biasa pun, saya sudah melatih diri. Ya, saya bisa masak itu bubur beras merah, tepung beras merah saja, tanpa gula, tanpa apa-apa ya saya makan gitu. Kadang kentang direbus, pisang hanya makan pisang seharian, ntar makan buah aja. Udah sehari makan nasi sekali atau 2-3 hari sekali makan nasi, saya bisa gitu loh. Jadi ya udah biasa gitu. Jadi kita udah pikir ya bagaimanalah nanti ke depan Tuhan, saya berserah pada kehendak Tuhan, ya kan? Nah, kita mau misalnya pun nanti sampai berapa bulan, kita tetap usaha apa yang mesti kita lakukan, sedang kita coba terus usahakan cari-cari info. Nah, tapi kalaupun misalnya sampai saat-saat yang belum ada, ya kita misalnya harus mau jual rumah ya, terus saya sertifikat rumah kita pun nggak ada, itu rumah ada tapi sertifikat nggak ada. Karena dulu kan kita pernah saking yang satu keluarga, ini masih ada waktu ya. Nah, karena kita dulu ada satu teman ya, sahabat yang sudah kami anggap benar-benar keluarga. Saya sangat menyayangi keluarga ini. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan dalam usaha, mereka berkata, boleh nggak kami pinjam sertifikat rumah gitu kan? Dan dikatakan ini ada chance kan, ini ada peluang untuk mereka usaha tambang. Kalau ini berhasil, kita akan menopang banyak yang bisa kita lakukan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang saya tertarik. Jadi saya bukan, waktu itu Pak Gan masih kerja baik kan, kita jadi itu ada sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu itu. Nah, saya nggak pikir untuk diri saya hanya berpikir pelayanan perlu banyak uang kan di daerah-daerah. Apalagi saya sering ke daerah gitu kan, lihat susah daerah gitu. Nah, saya pikir kalau kita punya uang kan lebih banyak bisa jadi berkat. Itu yang saya pikirkan. Saya pikir ya udahlah, kalau memang ini punya peluang kan gitu, ya udah kita kasih. Dia bilang hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 susah, orangnya pun menghilang, telepon pun sudah tidak lagi. Jadi ya sampai sekarang kita punya rumah tapi nggak ada sertifikatnya, mau jual bisa gitu. Jadi masih kita ya, dan itu pun saya dari dulu ya nggak ada khawatir ya, tetap maksudnya ya nanti bagaimana lah gitu kan. Nah, jadi mau takut pun nggak bisa takut, aneh kan? Nah, karena firman, karena seperti tadi di dahi, seperti tadi di sesi pertama kan di Wahyu 14 itu kan, di dahi kita, di pikiran saya itu siang dan malam. Terus saat saya mengepel, ya kan, saya nyikat kamar mandi, apapun di pikiran saya hanya Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana aku mempersiapkan hidup bagi Tuhan. Terus itu saja gitu loh. Aku hanya udah ingin pulang ke surga, tapi ya masih banyak tugas-tugas yang aku lakukan. Hanya terus saja membayangkan suasana di surga, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Saya akan bertemu dengan Rasul Paulus, akan bertemu dengan orang yang kukasih. Pernah kan kita cerita tentang David Livingstone kan? Nah, orang yang mencintai Tuhan luar biasa. Tentang Richard Umran, Yun, manusia surgawi. Wah, saya bayangkan itu. Aduh, saya akan bertemu dengan mereka, orang yang mencintai Tuhan. Itu terus yang menjadi kebahagiaan saya. Gitu. Jadi ketika badai terjadi apapun, belum lagi si Fanny kan dulu di Palu kan, anak saya kan satu di Palu kan,
Nah, ketika terjadi gempa itu tahun berapa 2018 ya itu ya. Nah, 2 tahun yang lalu kan, itu saat saya juga lagi di gereja kan, lagi mau ikut pendalaman Alkitab sore. Nah, teman saya bilang, Bu Eli nggak telepon ke Fani? Emang kenapa? Saya bilang, lah kan lagi gempa di sana, tsunami. Masa? Saya bilang, saya telepon udah nggak bisa dihubungin. Nah, saya telepon Randi nggak bisa, udah putus teleponnya. Saya telepon mertuanya nggak bisa, dua-duanya, mertua perempuan nggak bisa, mertua laki-laki nggak bisa. Udah, tapi ya itu tenang. Hera saya juga ya luar biasa, itu firman yang melahirkan kita menjadi manusia baru. Nah, itu sekitar jam 6 dan 7 kan, sebentar lagi setengah 7 mulai ibadah PA kan. Nah, tentu saya nggak mau, waduh gimana kuat stres, atau pulang dulu. Enggak, tenang, saya ya udah duduk tenang, saya hanya berdoa, Tuhan saya serahkan. Saya nggak tahu beritanya kan, saya bilang Tuhan saya serahkan Stefani Randi dalam tanganmu. Yang penting mereka, saya tahu mereka sekarang dalam keadaan sedang hubungan yang benar dengan Engkau. Kalaupun Tuhan terjadi apa-apa di dunia ini, di Palu sekarang ini, kalaupun mereka tidak terselamatkan secara jasmani, saya percaya Tuhan ada pengharapan. Aku tidak takut, suatu hari aku akan bertemu mereka di langit baru, bumi baru. Itu saja. Jadi saya selama PA, saya tenang, ikutin PA, dengar, nggak lah pikir, aduh gimana nanti kalau ini, aduh bagaimana ibu ini, nggak ada, tenang ya sampai selesai PA, terus berhenti 15 menit gitu kan, terus doa malam kan, saya ikut, udah sampai selesai doa malam, terus kita jam 10 baru papanya telepon coba lagi, nah baru bisa dengan suara Fani. Udah, terus habis itu kan masih nggak selesai kan, mereka masih ngalamin itu. Saya bilang, Fani mau balik nggak? Kalau mau, ini ada kelompok dari Rehobot mau kirim orang untuk jemput ke sana. Dia bisa begitu tenangnya juga, maka saya bersyukur ya. Kita juga tidak ada khawatir, dia bisa berkata, Mama saya kan sudah menikah katanya, saya sih mau ke Jakarta dengan situasi yang begitu mengerikan di sini saat ini kan, ada penjarahan. Setelah itu kan dia mau di Palu sedang dijarah, dia mau ke tempat mertua di Parigi juga di jalan tuh bisa terancam bensin sudah enggak tipis katanya, mau sudah enggak ada makanan bisa dijual katanya, dapat tahu pun itu udah bersyukur sekali. Nah, mendengar itu ya kita tenang gitu, enggak, dan Fani juga bisa tenang gitu. Dia bilang, Mama, papa mertua mereka mau tetap di sini ya, saya ikutlah keputusan keluarga mereka katanya. Oh ya udah, yang penting kamu kuat di dalam Tuhan ya. Saya bilang iya. Nah, itu saya katakan, makanya kita bersyukur punya firman yang menopang hidup kita. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita mau belajar seperti Maria. Maria salah satu tokoh yang saya kagumi juga adalah Maria, ya. Saya katakan wanita luar biasa. Tidak ada satu kalimat pun loh di Alkitab mencatat ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit, ya. Padahal dia seorang bunda daripada Sang Mesias loh. Yang mestinya kan dapat fasilitas dong luar biasa, tapi dia tidak menuntut. Atau siapa kita ini? Begitu klaim ini, klaim itu, janji ini, janji itu. Maria bunda saja tidak berani nuntut. Lah kok kita orang-orang Kristen berani tuntut Tuhan? Nah, apakah luar biasa kita kan? Nah, Bunda Maria saja, seorang bunda yang menerima tugas sebagai bunda bagi lahirnya Sang Mesias, tidak menuntut apapun dalam keadaan dia yang paling sulit sekalipun. Itu mesti kan sudah menjadi teladan yang sangat jelas ya bagi gereja. Nah, dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, jangan menuntut Tuhan. Selalu kita berkata, jadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalaupun nanti ada pembelaan Tuhan, ada mujizat, itu bukan inisiatif kita. Ya, seperti Maria ketika Tuhan mengutus malaikat itu mendatangi Yusuf, membelanya dalam mimpi, itu bukan tuntutan Maria. Biar semuanya dari Tuhan, inisiatif Tuhan. Kita percaya Tuhan penjunan yang luar biasa, kita tanah liat. Terserah Tuhan mau membentuk kita apa, itulah menghormati Tuhan ya. Tuhan memberkati, selamat berjuang, tetaplah menghormati Tuhan. WL-nya mana? WL-nya oh iya di depanku. Aduh saking semangatnya sampai WL-ku di depan sudah kelihatan. Siapkan kita sebelum kita masuk ke persembahan, Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita yang kedua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Elizabeth. Kau berkati dalam pelayanan pengembalaannya Tuhan, begitu pun berkatnya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dengan rasa syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kedua dengan hati yang murni di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Ya, persembahan ada di depan. Kau bisa maju ke depan secara bergantian untuk memberikan persembahan yang kedua. Ada pengumuman kegiatan ibadah kita selama 1 minggu ke depan. Pondok Daud setiap Selasa dan Kamis jam 5:30 pagi di tempat ini. Lalu hari Jumat jam 11 siang di tempat ini. Lalu ada ibadah family altar setiap Selasa jam 7 malam. Lalu juga ada ibadah worship night setiap Kamis jam 7 malam di tempat ini. Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Instagram dan Facebook. Bisa juga saksikan juga ibadah doa fajar setiap Sabtu jam 5 pagi. Lalu ada ibadah youth Betani setiap Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya kita 2 kali jam ibadah, jam 8 dan jam 10. Bapak bisa mengisi kehadiran melalui grup WA kita. Bisa saksikan juga di live streaming Instagram dan Facebook. Ini saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Dari ibadah pertama dan kedua kita mendengarkan firman yang murni, yang benar-benar ini yang sebenarnya kebutuhan kita loh. Kalau tadi kita dengar kesaksian, saya sangat mengaminkan karena saya sering alami yang kayak gitu. Saya juga heran kadang-kadang udah disakiti orang tapi saya nggak bisa balas gitu. Pernah ngalami? Padahal saya ini orangnya hobi berantem. Iya, paling demen Kak, dulu waktu itu saya kalau nggak ribut kayaknya nggak damai sejahtera saya. Tapi lama-lama karena suka dengar firman yang terus belajar kebenaran yang murni, mulai berubah. Dulu saya karena saya pendeta, saya malu, saya tukang ribut di mana-mana ribut, saya malu. Jadi saya suka puasa supaya saya ini, enggak juga. Kumat lagi nanti, seminggu saya kumat lagi. Tapi saudara, makanya saya tulis di situ kebenaran itu akan memerdekakan. Ini benar-benar kebenaran itu memerdekakan jiwa yang dijajah selama ini. Jiwa yang dijajah setan, kan setan jajah. Kamu ini balas, walaupun belum sempurna banget, tapi kalau kita sering dengar firman begini, merdeka loh hidup. Tadi kesaksian Ibu Eli, ya, anaknya di Palu, waduh. Kalau nggak ada kebenaran ini pasti, aduh anak saya gimana Tuhan? Dalam nama Yesus aman dan terlindung. Mazmur 91 Tuhan ya. Jadi bikin mantra tuh ayat. Pasti begitu gelisah. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar mau belajar menghidupi firman, tenang. Dan apapun yang terjadi pasti seizin Tuhan. Karena semua yang ada di bumi ini dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau kita di sini memilih, ya semua pasti Tuhan izinkan. Semua, tidak ada yang, kan Alkitab bilang begini, tidak ada selai rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut saya banyak yang jatuh, saudara. Dulu 30 tahun lalu rambut saya masih agak lumayan banyak. Lama-lama saya semalam anak saya bilang gini, ih papa rambutnya mulai numbuh nih. Saya udah seneng banget. Liatin mah, coba diperiksa dulu. Di kontrol istri saya. Mana dek? Waduh, melemaskan juga, dia tidak memberi semangat. Ya. Artinya rambut di kepala itu jatuh, Tuhan tahu. Apalagi yang terjadi saat ini, corona apa, kan pasti Tuhan tahu. Jangan bilang Tuhan tidak izinkan. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan gak terjadi.
Gak akan terjadi Bapak Ibu. Nah untuk itu saya bersyukur sekali. Saya suka cerita sama istri saya, suka sharing berdua. Waduh mah luar biasa ya, Tuhan begitu sayang sama kita. Padahal kita ini kadang-kadang masih bandel juga, tapi Tuhan tuh sayang loh. Kita dibawa Tuhan, diarahkan, ketemu dengan orang-orang yang benar-benar punya satu pemahaman ya, kebenaran yang murni, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang mengarahkan kita hanya kepada kekekalan. Saya punya adik rohani lah ya, dulu pernah kita bimbing, saya juga yang baptis, dia mantan preman, mungkin dia lagi nonton ini. Dulu sempat dididik bareng kita. Dia bilang begini, kalau saya dengar firman hanya tentang teologi kemakmuran, mending gua gak usah bertobat. Di dunia preman juga kita makmur, malah lebih enak kadang-kadang. Gue bayar waktu itu ya, gue bayar 50 juta. Habis itu orang Taiwan, karena mereka bisnis ikan di kota Bitung, saingan, dia bilang oke, kita 4 orang habisin, bayar 50 juta. Minimal dibikin cacat, dibayar. Dia bilang, dapat duit gue lebih enak. Lah sekarang gue di gereja juga diajarin yang begitu. Ujung-ujungnya nanti Tuhan gak kenal saya. Makanya kita memilih di Cirebon dengan nama Bethany Blizzard of God. Saya lihat-lihat, kapan itu saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris, saudara. Saya kan bilang pleasing. Bang Okta WA saya, Om nggak boleh karena itu kata kerja ya Bang ya. Saya bilang aduh, untung dia ini, kalau sampai dituliskan malu juga gua. Ini dilihat di mana-mana nih. Akhirnya saya tanya ke beberapa teman, iya nggak boleh. Kalau mau pleasure of God, kesenangan Tuhan, kenikmatan Tuhan, kepuasan Tuhan. Jadi hidup kita benar-benar. Nah kalau mau jadi hidup kita kesenangan Tuhan, harus dengar firman yang begini. Dan kita harus hidupi ini. Nah, tadi Ibu Eli sudah menyampaikan di ibadah pertama, nyanyian hidup kita. Jadi bukan hanya menyanyi. Di gereja ini kan ekspresi yang dari dalam sebenarnya. Ekspresi dari dalam. Waktu tadi kita lihat ada tesnya lagu, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ini lagu ini ditulis oleh hamba Tuhan juga, namanya Bapak Weliar Kauntu. Nah, kenapa dia menulis ini? Ceritanya, saya juga diceritain. Waktu itu beliau masih kuliah di Bandung. Dia pimpin satu persekutuan, kalau tidak salah, tapi pasti nggak salah ini cerita. Dia lagi persekutuan, mereka lagi nyembah. Terus dia lihat di belakang ada satu orang, dia menyembah tapi cuma nangis. Terus dia, kenapa nih orang dari tadi nggak nyanyi? Ternyata dia bisu. Tapi dia ngotot, dia pengen nyanyi, dia pengen menyembah karena dia bisu. Nah di situ Pak Weliar dapat inspirasi dari Tuhan. Dia karang ini lagu. Waduh Bapak Ibu Saudaraku, tadi pagi saya bangun pagi menyembah Tuhan. Saya begitu dengar tadi firman dari pertama sampai yang kedua ini, saya hancur hati. Ya tadi Tuhan bicara banyak dalam hati saya. Dia bilang sebenarnya kalau kamu benar-benar mau, kamu benar-benar mau mempersembahkan, maka tadi kan saya nyanyi, ku akhiri jalan hidupku. Nah kamu tuh belum mengakhiri. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ya benar-benar ternyata gak mudah ya. Udah doa tadi malam, tadi pagi doa ini, nanti siang bisa kumat lagi loh. Nah makanya memang benar-benar dibutuhkan apa? Komitmen dan berani, memang harus berani. Pokoknya saya gak mau lagi, kalau yang ini pasti Tuhan gak suka, jangan dilakukan. Baru kita bisa menyenangkan Tuhan. Seperti tadi yang kita dengar, ibadah pertama, ibadah kedua bicara tentang Maria. Pas saya dengar tentang Maria, saya gak tertunduk, saudara. Kan saya suka foto-foto tadi, PowerPoint-nya. Saya tertunduk dan saya bilang gini, iya ya, luar biasa ini pribadi, penyerahannya ke Tuhan.
Makanya ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara dengerin khotbah saya juga di doa fajar di hari Kamis kemarin worship night, saya menyampaikan di doa fajar saya juga singgung tentang Maria. Nah, di doa worship night saya menyampaikan tentang ada dua Tuhan. Ternyata masih ada dua Tuhan di dalam kita. Matius 6 ayat 24. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi kadang ada Tuhan yang lain. Diri kita kadang jadi Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian ia akan membenci yang seorang. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar loh. Kita itu membenci Tuhan. Mungkin kita, enggak mungkin kita membenci Tuhan. Tapi lewat kelakuan kita, lewat tindakan hidup kita sehari-hari, tanpa kita sadar, itu tindakan yang membenci Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan yang lain. Nah, kalau rahasia ini nggak dibukakan, kita ya jadi Kristen kebanyakan. Udah gitu dengar firman-Nya tidak mengarahkan kita ke sana. Sudah rusak Kristen kita. Benar Bapak Ibu, rusak. Dan saya melihat banyak. Saya sempat mikir saya berhenti jadi pendeta. Sempat sama istri lagi dulu, aduh kayaknya kalau ngelihat gereja, organisasi, sudah lihat pendeta-pendeta, aduh benar-benar saudaraku, enek. Akhirnya saya jujur, kadang-kadang saya lihat agama lain memberi ceramahnya malah lebih rohani loh. Mereka banyak bicara tentang hidup di akhirat ini, tapi pendeta kebanyakan enggak begitu. Padahal Tuhan Yesus sudah jelas-jelas ngomong, kamu bukan dari dunia ini. Rumah kita di sana. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kita enggak diarahkan ke sana. Nah, makanya saya, Bapak Ibu, minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan kirim orang-orang yang berbicara di mimbarmu ini, orang-orang yang benar-benar Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk membawa kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau kadang kita khotbah agak tegas, waduh kasar banget ini, justru ini mau menyembuhkan jiwa kita. Lebih baik dikasarin dari sekarang daripada di sono nanti kita nggak nyambung dengan Tuhan. Daripada di sini dia elus-elus, ini belum tentu nanti kita ketemu Tuhan. Tapi kalau dari sini kita terus diajarin yang benar, yang murni, ditegaskan, terus kita mulai sadar, kita akan menikmati loh. Menikmati siapa? Menikmati Tuhan. Sekarang belum, kita masih menikmati dunia kita. Masih dunia kita nikmati. Kalau saya pendeta kadang menikmati pelayanan, belum bisa. Pribadinya Tuhan tuh kadang nggak ketemu. Tapi kita bisa menata gereja dengan baik. Nanti ini ibadah seperti ini, ya ruangan, tata cara ibadah kita atur bisa. Tapi pribadinya Tuhan kadang, Tuhan di mana, kita di mana. Tapi masih berjalan itu gereja. Ini kan bahaya. Lebih baik dari sekarang kita mau ditata lagi. Tadi kan tegas sekali tadi Tuhan bicara. Saya tidak lihat Ibu Eli, tadi saya lihat Tuhan sedang berbicara. Percuma perayaanmu, percuma nyanyianmu. Waduh. Ternyata kan bukan itu yang Tuhan mau. Ayo mulai siang ini yuk, kita mau, Tuhan sayang banget sama kita. Kalau Tuhan gak sayang, Tuhan gak bicara ini. Karena Tuhan begitu sayang, begitu mencintai, Dia sampaikan nih, ayo kita mau hidupi. Nanti lihat dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kita akan berbeda loh. Pasti Kristen kita ini akan berbeda dan akan berbuah. Mulai kelihatan yang tukang berantem di rumah, nanti pasti jadi tertib. Yang kadang-kadang kasar sama suami satu kata dia udah 5 kata, pasti berubah nanti. Karena kebenaran mengubah. Nggak perlu saya kenapa? Istri cerewet. Iya, pendeta, Pak, dia cerewet loh. Tolong dinasehati, Pak. Bila perlu tumpangkan tangan buat dia, tumpang kaki sekalian biar mulutnya yang cerewet ini sembuh. Nah, kalau pendetanya juga nggak ngerti kebenaran, dia taunya cuma yang penting gua pendeta, gua rajin doa, gua punya kuasa. Sini, istri, sini.
Kalau misalnya namanya Mince sini, Ibu Mince, Pak Joni suaminya sini, ya dengerin saya, gini, ya nggak boleh begitu, rumah tangga harus yang baik ya. Oke, sekarang kita berdoa ya, didoain pulang, nggak sembuh jiwanya tuh. Tapi kalau kebenaran yang seperti ini kita dengar, nggak perlu didoain, dia nanti bisa terhubung dengan Tuhan, dia bisa bangun hubungan dengan Tuhan, dia sembuh. Tinggal anak-anak bingung, ih papa kok berubah, mama berubah, jadi tentram. Curiga juga dia, jangan-jangan mau mati kali. Dulu jahat, sekarang jadi baik. Ya enggak, bukan mau mati, ini dipersiapkan untuk mau pulang. Nah di sini kita diajarin itu. Aduh Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kita tuh rugi selama ini. Punya gudang, saya sering katakan punya gudang beras nggak makan nasi. Kita punya Tuhan, punya Bapa yang baik, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera surga. Kita belum dapat itu. Sukacita kita masih dari dunia. Makanya ayo balik. Putar setirnya. Balik. Ini loh yang benar nih. Yang ini yang benar nih. Ayo, nanti mulai kita nikmati. Aduh Tuhan, terima kasih. Ngelihat rekan sepelayan ini mukanya cemberut terus kalau ketemu saya nggak kehilangan damai sejahtera. Itu baru merdeka. Jangan baru gitu, kenapa sih dia? Ya emang dasar dia tuh. Dari dulu begitu dia. Udah belum merdeka. Tapi kalau saudara mau belajar yang ini ya, teman-teman dari Tegal ya, dari Pemalang, ayo kita bagikan kebenaran ini. Dimanapun kita berada, makin banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan. Benar-benar mengalami Tuhan. Bukan hanya beragama Kristen, tapi tidak bertuhan. Kita benar-benar mau mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata itu. Baru orang, iya ternyata gue baru tahu lu, Yesus itu luar biasa. Padahal dulu ini om, sekarang om udah umur 70, dulu masih sekolah minggu rajin. Zaman om ikut pemuda dulu, om wow, pimpin kor di gereja, hebat, suara bagus. Akhirnya om menikah, punya anak, tetap dipakai pimpin paduan suara di gereja. Tapi baru 70 tahun ini om bisa mengalami Tuhan. Nah loh, belum terlambat. Sini yang 70 baru Pak Latu, dia juga gak datang. Karena memang sebenarnya gak boleh umur 60 ke atas, agak rawan. Mungkin dia gak sakit, tapi nanti dia bisa sakit. Misalnya deketan sama Ko Irwan, Ko Irwan masih muda, fisiknya kuat, padahal dia ada gejala tuh. Salaman sama Pak Latu, Pak Latunya yang mati nanti malah. Jadi udah yang tua-tua di rumah aja. Ya Pak Ibu, sorry ya, yang umur 60 di rumah ini lagi menyaksikan nih, saudara-saudara kita yang umur, mereka pasti diberkati lewat firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya tadi lupa sampaikan, hari Selasa kita ada komsel gabungan di tempat ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh saya dan ada rekan-rekan juga, oleh rektor saya, saudara ya, Pak Rektor ada menyampaikan pesan-pesan penting buat kita di Cirebon dan Pak Eri di Karawang, Pontianak, Sintang, Sunter, Purwakarta, Cirebon, Tegal. Ada hal penting yang akan disampaikan supaya kita bisa menerima arahan dari situ. Oke, satu lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen belajar lagi, ada Senin itu ada pelajaran juga. Nanti kita akan atur dengan baik. Itu teknisnya nantilah. Yang penting hari Selasa kumpul di tempat ini. Itu saja mungkin. Udah mau jam 12. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Ya, tekanan darah saya udah normal, tenang aja. Nggak akan marah-marah lagi. Ya, kadang-kadang ada yang bisik, awas lo, mau marah dia tuh. Pasti enggak, tenang. Ada Ibu Eli sama Pak Gabriel, nggak mungkin saya marah-marah. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, kita sudahi pada kita. Terima kasih buat Pak Gabriel, buat Bu Eli, buat Stefanus. Terima kasih buat Bapak dari Tegal ya, Pak Wagiman dan Pemalang. Buat Cirebon juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Angkat tangan kita. Terima kasih Bapak. Kau mulia Tuhan. Kau dahsyat. Kami mengagumimu. Kami mengasihimu. Yesus, tolong kami.
belajar seperti Maria. Ia benar-benar taat, berserah penuh kepadamu Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Maria. Maria boleh melahirkan juru selamat. Biar melalui hidup kami Tuhan, Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang juga diselamatkan, mengenal Tuhan. Bukan sekedar perkataan kami, tapi lewat perbuatan dan tindakan perilaku hidup kami, orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersama manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang ini, besok kalau sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya dengan semangat berkata, amin. Tepuk tangan. Silakan duduk, ambil waktu saat teduh.